FWD, alias front wheel drive atau penggerak roda depan, adalah sebuah sistem drivetrain yang menggunakan roda depan sebagai penggerak sebuah kendaraan. Sistem FWD ini marak banget digunain pada mobil-mobil terbaru dari berbagai jenis, kelas, dan merek. Di antaranya yaitu MPV, sedan, hatchback, LCGC, dan bahkan sampai SUV pun pakai. Buset, sebenarnya apa sih alasan para pabrikan mobil pada pakai sistem penggerak ini? Kenapa gitu? Sampai-sampai mobil sekelas SUV dan low MPV 7-seater dibikin kayak begini? Untuk menjawab semua pertanyaan tadi, langsung aja putar intronya dan simak videonya. Sebenarnya, tujuan utama mobil-mobil zaman sekarang ini dibuat FWD adalah karena alasan efisiensi dari berbagai sisi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, mobil-mobil non-sport car atau non-supercar itu kan pasti mesinnya ada di bagian depan. Nah, kalau pakai penggerak roda belakang kan otomatis butuh sebuah propeller shaft yang membentang panjang untuk menyalurkan tenaga dari mesin yang posisinya ada di depan ke roda belakang. Belum lagi komponen lainnya. Sedangkan, kalau pakai penggerak roda depan kan enak ya. Mesin sama penggeraknya deketan. Otomatis part yang digunakan untuk menyalurkan tenaga ke roda lebih sedikit. Sisi positifnya, tenaga dari mesin gak bakal banyak kebuang karena harus melalui banyak komponen untuk menuju ke roda. Karena semakin banyak komponen yang dipakai, maka tenaga dari mesin akan banyak yang terbuang. Dan karena part yang dipakai lebih sedikit pada mobil FWD, otomatis biaya kos produksi dan harga jual mobil jadi lebih murah. Selanjutnya adalah soal efisiensi bahan bakar. Pada mobil FWD, karena part yang dipakai untuk menyalurkan tenaga lebih sedikit dan tenaga yang terbuang lebih sedikit, alhasil mesin pun bekerja lebih ringan daripada mobil RWD, apalagi AWD. Alhasil, BBM pun jadi jauh lebih irit. Inilah alasan kenapa semua mobil LCGC itu pakai penggerak roda depan. Karena selain biaya kos produksi harus ditekan abis-abisan, konsumsi bensinnya juga harus ditekan abis-abisan juga seirit mungkin. Katanya sih konsumsi bahan bakar mobil FWD itu 10% lebih efisien dibanding mobil RWD. Buset, pantesan aja banyak banget mobil yang beralih ke penggerak roda depan ini. Selanjutnya adalah soal gundukan propeller shaft pada mobil RWD yang terlihat di bangku baris kedua. Kalau dilihat-lihat sih gundukan ini emang sedikit mengganggu kaki penumpang. Ini juga jadi salah satu alasan kenapa mobil-mobil zaman sekarang pakai penggerak roda depan. Yaitu agar posisi kaki penumpangnya jadi lebih nyaman. Tapi, di balik setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan mobil FWD yang paling menonjol, atau ya mungkin bisa dibilang satu-satunya, adalah tidak kuat nanjak. Tidak peduli mau kapasitas mesinnya setara Mercedes-Benz E63 AMG kek, pakai ban soft kompon kek, atau segala macemnya, kekurangan FWD yang satu ini tetap gak bakalan ada solusinya. Karena ketika kendaraan dalam posisi menanjak,
Mesin yang letaknya ada di atas roda depan pun otomatis bobotnya pasti akan terdistribusi ke belakang karena adanya gaya gravitasi. Jadinya mau dikasih pemberat di depan pun pasti sangat gak efisien karena sebagian besar bobot pemberatnya pasti akan terdistribusi ke belakang juga. Sebenarnya, kekurangan yang satu ini bisa dibilang sangat fatal. Soalnya gini, rata-rata kan orang Indo itu cuma punya satu mobil doang untuk semua kebutuhan. Dan biasanya itu dipakai buat jalan-jalan, atau pulang kampung, atau rekreasi, atau bahkan jualan. Anggaplah ada suatu keluarga yang punya mobil MPV keluaran terbaru. Lalu mereka berencana pulang kampung ke kampung halamannya. Alhasil, mereka jadi pergi ke kampung halaman dengan posisi penumpang yang full di dalam mobil. Alhasil, mereka jadi pergi ke kampung halaman dengan posisi penumpang full di dalam mobil, yaitu sekitar 6 orang. Dan ternyata, ketika di tengah perjalanan, mereka nemu tanjakan yang cukup menantang nih. Dan karena mobil mereka FWD, alhasil gak kuat nanjak. Kan gak lucu ya kalau alasan gak kuat nanjaknya karena mobilnya FWD. Kadang saya bingung, masa iya sih para insinyur otomotif pada gak kepikiran soal beginian? Emangnya mereka beli mobil khusus buat jalan-jalan di kota doang, yang jalanannya rata semua? Emangnya seluruh jalanan di muka bumi ini lurus-lurus doang? Minimal ya, minimal mobil sekelas MPV sama SUV gak usah dipakein FWD lah. MPV kan konsepnya yaitu mobil yang didesain sebagai mobil yang kuat buat diajak ngangkut beban berat. Lihat aja tuh kapasitasnya. Didesain bisa nampung 7 penumpang dewasa. Masa iya sih tega dikasih penggerak roda depan? Terus SUV juga. SUV kan identik banget dengan mobil yang gagah dan tangguh di segala medan. Tapi kok malah dibikin FWD? Udah keren-keren, jarak ke tanahnya tinggi, desain gagah. Pas ketemu tanjakan, tahu-tahu ban depan kehilangan traksi. Aduh. SUV minimal bisa nanjak sama off-road tipis-tipis lah. Untuk sedan juga sebenarnya agak kurang cocok juga sih dipakein penggerak roda depan. Karena kan sedan itu identik dengan mobil yang kencang. Takutnya nanti malah susah diajak bermanuver. Karena roda depannya dipakai buat ngarahin kendaraan sekaligus jadi penggerak mobil. Udah paling bener deh. LCGC dan mobil-mobil mini kayak semacam Wuling Air EV aja yang pakai penggerak roda depan. Setelah sejauh ini, kalian tim yang pro atau kontra nih kalau soal mobil zaman sekarang banyak banget yang pakai FWD? Tulis juga alasannya di kolom komentar ya. Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.